Hai dan selamat datang kembali di Memahami Motor. Episode terakhir kami memperkenalkan ide transformasi Clark dan Park dan ditutup dengan pertanyaan tentang bagaimana kita akan meminimalkan riak torsi dalam komutasi motor. Seperti yang kami tunjukkan terakhir kali, ketika melakukan komutasi 6 blok, arus sepanjang sumbu Q dan D bervariasi saat rotor berputar, dengan torsi diminimalkan pada titik transisi antara sektor Hall. Episode ini, kita akan mulai bekerja menuju metode komutasi yang menghilangkan variasi ini. Jadi mari kita mulai. Kita akan memulai episode ini dengan melakukan eksperimen pemikiran. Bagaimana jika alih-alih memiliki 3 sensor Hall yang ditempatkan 120 derajat terpisah, kita memiliki 6 sensor yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga mereka membagi rotasi motor menjadi sektor-sektor 1230 derajat secara merata? Bagaimana kita akan memodifikasi pendekatan kita terhadap komutasi blok untuk motor 12 sektor teoretis ini agar mendapatkan kinerja yang lebih baik? Baiklah, mari kita mulai dengan melihat segmen ini di mana rotor diputar sedemikian rupa sehingga sejajar dengan apa yang akan menjadi titik transisi antara sektor Hall 0 dan 1. Idealnya, dengan asumsi bahwa kita menggunakan motor kutub non-salien, kita ingin vektor arus dan medan magnet kita mengarah ke arah Q, yang untuk orientasi ini sejajar dengan fase B. Jika kita hanya menghubungkan dua fase pada satu waktu, seperti yang kita lakukan dengan komutasi blok 6 sektor, menghasilkan vektor ke arah ini tidak mungkin. Namun, seperti yang kami sebutkan di episode 6, karena kami mengendalikan setiap fase motor secara independen dengan H-bridge 3 kaki kami tidak terbatas hanya menghubungkan dua fase pada satu waktu. Jadi dengan menghubungkan node B ke ground dan node A serta C ke tegangan tinggi, kita dapat menghasilkan vektor yang menunjuk secara ketat ke arah Q untuk orientasi ini. Untuk masing-masing dari 6 sektor Hall baru yang ditambahkan oleh sensor baru, kita dapat menyelaraskan arus kita dengan sumbu Q dengan menghubungkan dua fase ke tinggi dan satu ke tanah, atau dua fase ke tanah dan satu ke tinggi. Oke, jadi sekarang arus kita akan lebih selaras dengan sumbu Q kita selama rotasi. Namun, menghubungkan lebih dari dua fase sekaligus dengan siklus tugas 100% juga memiliki efek samping lain pada arus kita dan seperti yang akan kita lihat pada riak torsi kita. Seperti yang telah kami katakan beberapa kali, pada titik ini, fase individu dari motor dapat direpresentasikan secara elektrik sebagai resistor, induktor, dan loop back EMF. Jika kita menghubungkan dua fase, seperti yang kita lakukan dengan komutasi blok 6 sektor, nilai resistor dan induktor dari dua fase tersebut akan dijumlahkan seolah-olah mereka berada dalam rangkaian seri satu sama lain. Namun, jika kita menggunakan ketiga fase, dua dari tiga fase akan sejajar satu sama lain dan kemudian dalam seri dengan fase yang tersisa. Jadi dengan memanfaatkan tiga fase alih-alih dua, jumlah resistansi dan induktansi yang dirasakan oleh arus akan berkurang. Saya membayangkan ini mungkin tidak jelas, jadi mari kita lakukan contoh cepat untuk mendemonstrasikannya. Jika satu fase motor memiliki resistansi setengah ohm, menghubungkan dua fase secara seri, seperti yang kita lakukan dalam komutasi blok 6 sektor, menghasilkan rangkaian 1 ohm. Jadi jika kita memberikan 1 volt padanya, kita mendapatkan 1 ampere arus yang mengalir melaluinya. Namun, jika kita menghubungkan satu fase ke tinggi dan dua ke tanah, atau satu fase ke tanah dan dua ke tinggi, resistansi bersih dari dua fase yang paralel satu sama lain turun menjadi 1/4 ohm. Oleh karena itu, resistansi total sekarang menjadi 3/4 ohm. Dan jika kita menerapkan 1 volt ke rangkaian ini, 1/3 ampere akan mengalir melaluinya. Pada awalnya, mungkin tampak seperti jika kita menerapkan 33% lebih banyak arus, kita akan menghasilkan 33% lebih banyak torsi. Namun, kita perlu kembali ke transformasi Clark dan Park dari episode terakhir. Jika melihat penjumlahan vektor-vektor tersebut, meskipun dua fase tidak menghasilkan vektor paralel, vektor-vektor yang dihasilkan sebagian besar menambah secara konstruktif. Namun, saat kita menggunakan ketiga fase, fase-fase paralel akhirnya saling membatalkan lebih banyak. Hasil dari ini adalah bahwa saat kita mengalirkan arus 33% lebih banyak melalui sistem, karena sebagian besar vektor membatalkan sepanjang sumbu D, kita hanya mendapatkan sekitar 15% lebih banyak fluks magnetik bersih. Namun, itu tetap berarti lebih banyak torsi akan dihasilkan selama konfigurasi ini. Jadi sekarang kita telah menghilangkan titik terendah dari riak torsi kita dengan menyelaraskan fluks kita dengan sumbu Q. Tetapi dengan melakukan itu, kita telah menciptakan versi baru dari riak torsi. Bagaimana kita bisa mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia? Penyelarasan lebih baik dengan sumbu Q, tanpa osilasi torsi tambahan. Mari kita kembali dan melihat seperti apa menjalankan motor 12 sektor hipotetis ini. Dan cara kami menggambarkan tegangan kami selama komutasi akan terlihat seperti ini, dan sinyal arus yang sesuai akan terlihat seperti ini. Jika kita melihat sinyal-sinyal saat ini sebagai fase individu, yang kita lihat adalah bahwa sinyal-sinyal tersebut bersifat periodik dan mereka terlihat sedikit seperti gelombang sinus yang sangat terdiskretisasi.
masing-masing diimbangi dari yang terakhir sebesar 120 derajat. Jadi apa yang akan terjadi jika alih-alih menjalankan arus ini yang terlihat seperti resolusi rendah, semacam gelombang sinus yang tidak stabil melalui sistem kita sebenarnya hanya menjalankan 3 gelombang sinus. Nah, bersiaplah, karena ini saatnya untuk matematika. Sebelum kita mulai, saya ingin menambahkan penafian bahwa saya tidak bermaksud agar Anda melacak setiap substitusi yang saya lakukan secara real-time. Jika Anda bisa, itu sangat bagus. Anda pasti lebih unggul dalam matematika mental, tetapi saya menunjukkan setiap langkah dengan cepat. Bukan untuk mengesankan Anda sebagai jenius matematika, tetapi agar siapapun yang penasaran dapat menjeda video dan melihat langkah-langkahnya. Karena sistem ini mengikuti hukum arus Kirchhoff, kita tidak bisa mendefinisikan ketiga arus sembarangan. Mari mulai dengan mendefinisikan dua. Kita akan mendefinisikan arus yang keluar dari A dan B sebagai fungsi dari theta, di mana theta sama dengan 0 berhubungan dengan sumbu D yang sejajar dengan sumbu alfa. Arus yang mengalir keluar dari fase A akan didefinisikan sama dengan negatif I dikali sinus theta, dan arus yang mengalir keluar dari fase B akan negatif I dikali sinus theta 120. Kita tahu dari Kirchhoff bahwa arus di H arus di B arus di C harus sama dengan 0. Oleh karena itu, kita dapat menunjukkan bahwa arus di C harus sama dengan I dikalikan dengan kuantitas PSI sinus theta ditambah sinus theta dikurangi 120. Dengan melakukan beberapa substitusi trigonometri, kita menemukan bahwa arus di C harus sama dengan negatif I dikalikan dengan sinus theta 120. Ini berarti bahwa 3 sinusoida yang kami tunjukkan sebelumnya adalah kombinasi arus yang valid. Tetapi apa pengaruhnya terhadap arus dalam arah alfa dan beta kita? Karena itu sama dengan arus dalam A, arus alfa kita sama dengan negatif I dikalikan dengan sinus theta. Sementara itu, jika kita memasukkan arus B dan C kita ke dalam persamaan yang kita kembangkan untuk arus arah beta kita dan kemudian melakukan beberapa substitusi trigonometri, kita menemukan bahwa arus yang mengalir dalam arah beta kita sama dengan I dikalikan dengan kosinus theta. Sekarang, jika kita mengambil transformasi par kita dan memindahkannya ke kerangka acuan Deki, bagaimana arus kita terlihat? Kami tahu arus kami dalam arah Q sama dengan arus dalam arah alfa dikalikan dengan negatif sinus theta ditambah arus dalam arah beta dikalikan dengan kosinus theta. Sementara itu, arus kita dalam arah D sama dengan arus dalam arah alfa dikalikan dengan kosinus theta ditambah arus dalam arah beta dikalikan dengan sinus theta. Dengan memasukkan semuanya, kita melihat bahwa arus dalam arah di semuanya saling meniadakan. Dan dengan menggunakan identitas bahwa sinus kuadrat ditambah kosinus kuadrat sama dengan 1, kita dapat melihat bahwa arus dalam arah Q adalah konstan, yang berarti kita telah sepenuhnya menghilangkan reaktorsi kita. Jika kita memplot arus di 3 kerangka acuan, inilah tampilan arus di kerangka IBC. Kemudian, berpindah ke kerangka alfa beta, kita akan memiliki ini. Akhirnya, pada sumbu Deki, arus kita konstan dan terlihat seperti ini. Dengan demikian, kita melihat bahwa jika kita mengganti gelombang arus saat ini dari komutasi blok dengan arus sinusoidal, kita akhirnya meminimalkan reaktorsi dan mengarahkan arus sumbu D kita ke 0. Namun, cara terbaik untuk mencapai arus seperti itu tidak selalu langsung terlihat jelas, dan inilah yang akan kita mulai bicarakan di episode berikutnya. Hai, dan selamat datang kembali di Memahami Motor. Episode terakhir kami membuktikan bahwa kami dapat menghilangkan torsi riak sambil secara bersamaan meminimalkan arus di arah D dengan membuat arus 3 fase kami menjadi fungsi sinusoidal dari sudut rotor kami. Namun, ada beberapa cara untuk mencapai hal ini, dan tidak langsung jelas metode mana yang terbaik. Namun, pada akhir episode ini, kita akan mencapai metode standar industri untuk komutasi yang dioptimalkan. Jadi mari kita mulai. Jadi kita akan memulai hari ini dengan membicarakan tentang kontrol umpan balik masa depan. Bagi beberapa penonton, kontrol umpan balik mungkin ide yang sangat familiar, dan bagi yang lain mungkin asing. Jika Anda termasuk kategori terakhir, jangan khawatir. Kita tidak akan membahas teori kontrol secara mendalam di sini, tetapi saya pikir ini adalah kerangka kerja yang berguna untuk memahami pencapaian arus yang kita inginkan. Dalam banyak aplikasi, seperti, misalnya, kipas angin atau mesin cuci model lama. Motor dijalankan dengan cara yang disebut sebagai open loop. Apa artinya adalah bahwa besarnya tegangan yang diterapkan di antara kabel motor tidak selalu merupakan fungsi dari arus yang mengalir melalui motor pada saat itu. Anda bisa menganggap ini seperti pola tegangan yang telah dijadwalkan sebelumnya. Namun, dalam kasus di mana Anda peduli dengan posisi sudut motor, atau jika Anda ingin menentukan kecepatan sistem motor dan ada gaya eksternal yang diterapkan,
Anda ingin mengendalikannya melalui apa yang disebut kontrol loop tertutup. Saya menemukan bahwa ini paling mudah dijelaskan melalui sebuah contoh. Jadi katakanlah Anda ingin mengontrol sudut motor Anda. Anda akan membuat sinyal referensi posisi yang kemudian akan Anda berikan kepada pengontrol Anda. Pengendali akan melihat kesalahan antara orientasi rotor saat ini dan posisi yang Anda tentukan. Kemudian, pengendali akan memerintahkan torsi ke motor untuk memutarnya ke posisi yang diinginkan. Seperti yang kita bicarakan di episode 2, torsi sebanding dengan arus. Jadi sebenarnya pengontrol memerintahkan arus ke motor. Namun, kami tidak memiliki cara untuk menentukan jumlah arus yang tepat yang mengalir melalui motor. Sebaliknya, kita harus membuat pengendali bersarang kedua di sini, yang melihat arus yang kita inginkan mengalir melalui motor kita seperti yang ditentukan oleh pengendali pertama. Kemudian membandingkannya dengan arus yang saat ini mengalir melalui motor kita dan memodulasi tegangan yang diterapkan pada fase motor kita berdasarkan kesalahan antara arus aktual dan arus yang diinginkan. Keren. Jadi, itu adalah gambaran dasar yang sangat sederhana tentang apa itu kontrol arus loop tertutup. Namun, pengendali arus bersarang ini memiliki satu masalah yang secara mendasar berbeda dari pengendali posisi. Tidak seperti posisi rotor, yang merupakan angka satu dimensi. Baik arus maupun tegangan adalah dua dimensi. Anda dapat memikirkan dimensi ini dalam bidang Cartesian persegi panjang, seperti dengan sumbu alfa beta. Namun, saya menemukan bahwa untuk percakapan ini, cara paling berguna untuk memikirkan ini adalah dalam kerangka acuan polar. Yang berarti bahwa kita menggambarkan vektor dalam hal sudut rotasi dan magnitudo. Alasan saya berpikir ini berguna adalah karena meskipun besarnya arus yang diperintahkan dan tegangan yang diterapkan adalah fungsi dari istilah kesalahan yang masuk ke pengendali, sudut di mana mereka diterapkan adalah fungsi dari orientasi sumbu deki dan dengan demikian posisi rotor. Jadi saya suka berpikir bahwa kedua variabel ini dikendalikan secara terpisah. Besarnya vektor akan ditentukan oleh loop kontrol umpan balik. Sementara itu, sudut aplikasi akan menjadi fungsi dari sudut rotor dan akan ditangani oleh metode komutasi yang dipilih dan modulasi lebar pulsa ke jembatan haji. Kita akan membahas lebih lanjut tentang merancang pengendali loop tertutup, yang akan menentukan besarnya sinyal-sinyal ini di episode selanjutnya ketika kita lebih mendalami analisis sistem motor. Saat ini kita akan membahas lebih banyak tentang komutasi dan cara memodulasi tegangan. Salah satu cara sederhana untuk memodulasi tegangan telah dibahas di sini. Faktanya, itu adalah fokus utama dari episode 66 komutasi blok. Di sini, dengan menggunakan sinyal dari sensor efek Hall sebagai pengukuran sudut resolusi rendah, kami menentukan sudut penerapan vektor tegangan kami dan dengan demikian arus yang mengalir sebagai fungsi superdiskrit dari sudut rotor kami. Jadi jika Anda menggunakan komutasi 6 blok dengan pengontrol umpan balik Anda, pengontrol arus Anda akan melihat arus yang mengalir melalui motor Anda. Kemudian akan membandingkannya dengan referensi yang Anda berikan dan menghasilkan besaran sinyal tegangan yang akan diterapkan. Sinyal tegangan ini kemudian akan dibagi dengan tegangan supply system untuk menemukan siklus kerja yang ingin Anda terapkan pada MOSFET dari jembatan haji. Jika tegangan yang diperintahkan melebihi tegangan supply Anda cukup menjenuhkan siklus tugas pada 100%. Akhirnya, siklus tugas ini akan disuplai ke FET yang sesuai seperti yang ditentukan oleh skema komutasi Anda. Di mana siklus tugas positif 100% berarti MOSFET sisi tinggi aktif selama 100% waktu dan siklus tugas negatif 100% berarti MOSFET sisi rendah aktif 100% waktu. Pola komutasi ini untuk torsi positif. Untuk torsi negatif, balik skema komutasi pada sumbu X. Sesuai alasan yang dibahas dalam beberapa episode terakhir. Ripple torsi, arus sumbu D yang tidak diinginkan, dan lainnya. Komutasi 6 blok menyisakan banyak hal diinginkan. Jika Anda memiliki metode penginderaan sudut lebih tegas, seperti encoder, Anda dapat meningkatkan metode komutasi. Kami tahu bahwa rangkaian resistor induktor, yaitu motor, berfungsi sebagai filter low pass yang relatif cepat antara tegangan dan arus. Jadi pada kecepatan rotasi rendah hingga sedang, Anda dapat menghasilkan vektor arus sinusoidal yang berputar seiring dengan sudut motor dengan memasukkan vektor tegangan yang berputar pada kecepatan yang sama dengan sudut motor. Tapi bagaimana Anda benar-benar melakukannya di dunia nyata? Nah, sama seperti dengan komutasi blok, keluaran dari loop kontrol arus Anda akan menentukan besaran tegangan yang akan diterapkan. Lagi, Anda kemudian akan membagi ini dengan tegangan suplai Anda dan menjenuhkannya hingga 100%. Sekarang, bagaimanapun, alih-alih menerapkan siklus tugas ini secara penuh pada FET manapun yang akan ditentukan oleh komutasi blok, Anda akan mengalihkan siklus tugas ini dengan sinusoid A, B, dan C Anda, yang merupakan fungsi dari theta. Ini menghasilkan 3 siklus tugas antara -100 dan 100%,
yang kemudian dapat Anda keluarkan sesuai dengan jembatan H Anda. Namun, meskipun skema komutasi ini akan memungkinkan Anda untuk lebih mengontrol arus Anda ke sumbuki dan dengan menggeser fasa sinusoid Anda ke depan atau ke belakang dengan beberapa offset sudut. Anda dapat memodulasi arus ke arah D jika Anda ingin mengatakan melemahkan medan. Ada satu kelemahan yang rumit pada komutasi sinusoidal. Pada titik manapun selama komutasi sinusoidal, Anda tidak sepenuhnya memanfaatkan rentang tegangan. Apa maksud saya dengan ini? Nah, ketika kita menerapkan tegangan, sebenarnya yang dimaksud adalah menerapkan perbedaan tegangan. Jadi, besaran absolut dari tegangan yang diterapkan pada fase A sebenarnya tidak terlalu penting. Yang penting adalah perbedaan besaran tegangan yang diterapkan pada A dibandingkan dengan B dan C. Mirip seperti jika Anda melompat dari platform setinggi 100 kaki di udara ke platform lain yang setinggi 99 kaki di udara, gravitasi hanya mempercepat Anda untuk satu kaki itu. Tetapi jika kita memplot fungsi sinusoidal dari tegangan yang diterapkan pada fase A, B, dan C, kita perhatikan bahwa tidak ada titik di mana fase kita mencakup rentang penuh dari tegangan suplai yang mungkin. Faktanya, jika kita memplot perbedaan tegangan sehingga tegangan tertinggi dikurangi tegangan terendah untuk setiap sudut pada plot ini, kita melihat bahwa perbedaan maksimum yang kita gunakan hanya 86,6% dari apa yang sistem kita bisa lakukan. Dan ini membawa kita ke cara standar industri untuk memodulasi tegangan kita. Modulasi vektor ruang. Seperti modulasi sinusoidal, modulasi vektor ruang menjaga perbedaan tegangan berputar sesuai sudut motor agar sejalan dengan sumbuki. Namun, melalui perhitungan matematika cerdas, modulasi ini memanfaatkan sepenuhnya tegangan suplai. Saya pribadi menemukan bahwa cara termudah untuk menunjukkan cara kerjanya adalah dengan mendemonstrasikan transformasi yang mengubah kurva tegangan dari gelombang komutasi sinusoidal dan mengubahnya menjadi sinyal tegangan modulasi vektor ruang. Karena kita tahu bahwa perbedaan tegangan kita secara teoritis dapat ditingkatkan sebesar 1 dibagi 0,866 atau 15,47%. Kita akan mulai dengan mengalihkan sinyal tegangan kita dengan 1,1547. Namun, ini jelas menciptakan masalah baru. Sementara kami sekarang akan menerapkan perbedaan tegangan maksimum yang dapat disediakan oleh tegangan suplai kami. Kami juga akan diminta untuk mengatur siklus tugas sebesar 115%, yang secara definisi tidak mungkin. Namun, disinilah kita menjadi kreatif. Untuk memulai, saya ingin mengingatkan Anda lagi bahwa bukan nilai absolut dari tegangan yang penting, tetapi perbedaan tegangan. Jadi jika kita melihat salah satu tempat di mana kita perlu mengatur tegangan menjadi tinggi selama 115% dari waktu, nah, apa yang diterapkan di sisi lain dari rangkaian? Di sini kita hanya mengatur dua fase lainnya ke tanah pada siklus tugas 58%. Jadi, dengan mempertimbangkan fakta bahwa dinamika rangkaian akan menyaring tegangan PWM menjadi sinyal tegangan kontinu semu, kemampuan diferensial tegangan untuk menggerakkan arus akan sama persis untuk lokasi ini. Jika alih-alih memiliki siklus tugas yang tidak mungkin 115% dan siklus tugas 58%, kita menggeser ketiga fase ke bawah sebesar 28,8% sehingga satu terhubung ke tinggi 86,6% dari waktu dan dua lainnya terhubung ke rendah 86,6% dari waktu. Dengan cara yang sama, kita melihat bahwa titik-titik ketika sisi rendah perlu terhubung ke ground dengan siklus tugas 115%, kita dapat menggeser tegangan umum dari ketiga sebesar 28,8% sehingga ketiga siklus tugas kembali menjadi 86,6%. Jadi, untuk menaikkan bagian negatif 115% dan menurunkan bagian positif 115%, kita akan menambahkan gelombang segitiga dengan puncak di lokasi ini ke ketiga sinusoida kita. Sekarang, dengan menggunakan skema modulasi ini, kita memanfaatkan sepenuhnya rentang tegangan yang tersedia bagi kita, sambil menjaga siklus tugas yang diperlukan pada atau di bawah 100%. Jadi itulah modulasi vektor ruang, yang umumnya dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk melakukan komutasi motor. Namun, seperti yang kita bahas di episode 7, dengan komutasi blok, masih ada banyak cara berbeda yang dapat Anda lakukan untuk pengalihan PWM aktual Anda untuk skema komutasi tertentu. Di episode berikutnya, kita akan melihat cara terbaik modulasi vektor ruang di dunia nyata. Hai dan selamat datang kembali di Memahami Motor. Dalam beberapa episode terakhir, kami telah bekerja untuk mengembangkan metode menghasilkan torsi yang halus dan teroptimasi dalam sebuah motor. Episode terakhir, kami akhirnya tiba pada metode modulasi optimal ini, pola modulasi vektor ruang balik alternatif. Meskipun kita tahu beberapa informasi tentangnya, kita belum membahas cara melakukan modulasi vektor ruang. Secara praktis, pada akhir episode ini, kami akan menjelaskan bagaimana menggunakan informasi ini di dunia nyata. Jadi, mari kita mulai.
Saya ingin memulai minggu ini dengan memberikan klarifikasi singkat tentang topik yang kita bahas di episode terakhir. Setelah merilisnya, saya kembali menonton video tersebut dan menyadari bahwa saya mungkin tidak terlalu jelas tentang beberapa hal. Pertama-tama, pola tegangan yang saya perkenalkan minggu lalu ketika kita berbicara tentang modulasi vektor ruang adalah jenis modulasi vektor ruang, yang disebut sebagai pola urutan balik alternatif. Ini bisa dibilang adalah pola modulasi vektor ruang yang paling umum. Lebih luas lagi, modulasi vektor ruang hanyalah modulasi dalam ruang dari vektor tegangan Anda dan dengan demikian vektor medan magnet Anda ke sudut sembarang. Secara umum, saat memaksimalkan pemanfaatan seluruh rentang tegangan Anda, pola modulasi vektor ruang lainnya memang ada dan tergantung pada apa yang paling Anda pedulikan. Mereka mungkin layak untuk diteliti. Saya akan menautkan baik makalah maupun video lain yang membahas tentang cara melakukan berbagai metode dan apa manfaat serta kekurangannya di deskripsi di bawah ini. Jadi sekarang mari kita lihat bagaimana sebenarnya melakukan yang disebut urutan PWM terbalik alternatif ini dan pola modulasi vektor ruang secara lebih umum. Kita akan mulai dengan terlebih dahulu kembali dan melihat bagaimana kita melakukan modulasi tegangan selama komutasi 6 blok kita. Ingat bahwa satu periode PWM dapat dibagi menjadi dua fase. Fase paksa di mana arus secara aktif digerakkan oleh tegangan yang diterapkan, dan fase tidak paksa di mana arus tidak digerakkan. Persentase dari periode PWM yang dihabiskan dalam fase paksa dikenal sebagai siklus kerja. Selama fase gaya, ketika melakukan komutasi blok, saat kami memutar motor kami melalui satu putaran, kami selalu memiliki tepat satu kaki dari jembatan H yang di PWM ke tegangan tinggi dan tepat satu lainnya di PWM ke tanah. Jadi selama fase gaya dari siklus PWM, kami menggunakan salah satu dari 6 konfigurasi H-bridge yang mungkin ini tergantung pada sudut rotor. Untuk menyederhanakan penggambaran H-bridge saya dan untuk membuatnya, menurut saya, lebih menarik secara visual ke depannya, saya akan menggambarkan H-bridge seperti ini, di mana setiap lingkaran menggambarkan sebuah MOSFET dan diwarnai kuning menunjukkan bahwa itu terhubung. Selain itu, saya akan menunjukkan vektor tegangan yang dihasilkan masing-masing. Seperti yang kita bicarakan di episode 7, konfigurasi yang kita gunakan selama fase tidak dipaksa bervariasi dengan skema pengalihan kita, di mana jika kita melakukan pengalihan keras, misalnya, masing-masing dari 6 konfigurasi aktif ini sesuai dengan H-bridge yang sepenuhnya terputus. Jika kita menggunakan soft switching, 6 konfigurasi aktif ini masing-masing sesuai dengan salah satu dari 3 konfigurasi tanpa paksaan. Dan jika kita menggunakan komplementari switching, 6 konfigurasi aktif ini sesuai dengan salah satu dari 3 konfigurasi tanpa paksaan yang berbeda. Sama seperti skema komutasi sebelumnya dengan modulasi vektor ruang, periode PWM kita akan dibagi menjadi fase paksa dan fase tidak paksa. Namun, berbeda dengan komutasi blok, di mana salah satu fase motor kita selalu dibiarkan mengambang, yaitu tidak terhubung ke tinggi maupun ke tanah. Selama modulasi vektor ruang, kita terus-menerus ingin ketiga fase kita terhubung ke tegangan tinggi atau ke tanah. Jadi, alih-alih konfigurasi yang kita gunakan selama fase gaya dari komutasi blok, kita akan menggunakan 6 konfigurasi yang melibatkan semua 3 fase terhubung untuk menggerakkan arus. Saya akan menjelaskan konfigurasi tegangan ini sebagai konfigurasi tegangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jelas, seperti halnya dengan komutasi blok, konfigurasi tegangan, masing-masing dari 6 konfigurasi ini menunjuk ke sudut yang unik dan terpisah. Jadi, untuk menghasilkan vektor tegangan yang berputar secara terus-menerus dengan rotor, kita akan membagi lebih lanjut fase paksa dari periode PWM kita menjadi apa yang akan kita sebut T1 dan T2. Selama T1, kami akan menerapkan konfigurasi tegangan yang menghasilkan vektor medan yang paling mendekati vektor yang diinginkan, dan arah searah jarum jam. Kemudian, selama T2, kami akan menerapkan konfigurasi tegangan yang menghasilkan vektor terdekat dengan vektor yang diinginkan dalam arah berlawanan jarum jam. Durasi T1 relatif terhadap T2 akan ditentukan oleh orientasi vektor yang diinginkan relatif terhadap vektor yang dihasilkan oleh dua konfigurasi tegangan yang dipilih. Tidak seperti skema komutasi kami sebelumnya, selama fase tidak dipaksa dari periode PWM, saat melakukan modulasi vektor ruang, kami akan menggunakan setidaknya salah satu dari dua konfigurasi tegangan 0, yang melibatkan ketiga fase terhubung ke tegangan tinggi atau ketiga fase terhubung ke tegangan rendah. Kami akan merujuk pada dua konfigurasi ini sebagai konfigurasi tegangan 0 dan konfigurasi tegangan 7. Seperti yang kita bahas pada episode terakhir, besarnya tegangan absolut yang dihubungkan ke fase manapun sebenarnya tidak terlalu penting. Yang mendorong arus adalah perbedaan tegangan. Dalam konfigurasi 0 dan konfigurasi 7, perbedaan tegangan di seluruh motor adalah 0, dan dengan demikian arus tidak dipaksa, yang berarti arus bebas mengalir seperti halnya jika semua kabel motor disolder bersama. Pada dasarnya, kita mencapai hasil yang sama seperti yang kita miliki selama fase tidak dipaksa dari switching komplementer, hanya saja dengan ketiga fase alih-alih hanya 2.
Tapi kapan kita menggunakan konfigurasi 0 dan kapan kita menggunakan konfigurasi 7? Nah, jawaban untuk ini ditentukan oleh pola modulasi vektor ruang yang Anda pilih. Misalnya, pola 0V0, yang umumnya dianggap sebagai pilihan terbaik jika Anda mencoba meminimalkan kerugian switching Anda, selalu menggunakan konfigurasi 0 selama seluruh fase tidak terpaksa. Urutan balik alternatif yang kami perkenalkan pada episode terakhir memiliki distorsi harmonik lebih sedikit. Menggunakan keduanya, membagi fase yang tidak dipaksakan secara merata. Sebelum kita menyelesaikan ini dan saya memberikan persamaan PWM untuk MOSFET Anda, ada satu hal lagi yang perlu dibahas. Penyelarasan PWM. Sinyal PWM dapat dikonfigurasi dalam 3 modulasi yang berbeda. Leading edge atau left align, di mana tepi depan periode disediakan sebagai awal fase tinggi dan tepi belakang sinyal dimodulasi untuk menyesuaikan antara siklus tugas 0 dan 100%. Trail edge atau PWM yang disejajarkan ke kanan di mana akhir periode dicadangkan sebagai akhir fase tinggi dan lokasi tepi naik kiri bervariasi untuk menyesuaikan antara siklus tugas 0 dan 100%. Dan akhirnya, pusat pulsa atau PWM yang disejajarkan di tengah di mana pusat periode PWM disediakan sebagai pusat fase tinggi. Di sini, lokasi dari kedua tepi naik dan turun bervariasi secara serempak untuk menyesuaikan antara siklus tugas 0 dan 100%. Secara umum, ketika membahas sinyal PWM secara luas, kecuali dinyatakan lain, PWM yang disejajarkan ke kiri adalah asumsi default dengan pola modulasi vektor ruang. Namun, sinyal PWM kami umumnya perlu disejajarkan ke tengah. Hebat! Kita kini memiliki semua informasi latar belakang untuk menjelaskan cara mengirim sinyal modulasi vektor ruang ke H-bridge kita. Pertama, kita harus mengkonfigurasi pengaturan PWM agar sejajar di tengah. Lalu, hitung orientasi vektor yang diinginkan dan siklus tugas. Orientasi biasanya akan ditentukan oleh posisi rotor Anda, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh keinginan untuk mengatakan suara lapangan. Siklus tugas yang Anda perintahkan akan menjadi output dari pengendali arus Anda, seperti dibahas di episode terakhir. Dengan menggunakan nilai-nilai ini, Anda kemudian dapat menghitung waktu yang ingin Anda habiskan dalam setiap konfigurasi gaya Anda serta vektor 0 Anda. T1 akan sama dengan periode PWM Anda dalam detik dikalikan dengan siklus tugas Anda dikalikan dengan sinus 60 dikurangi sudut alfa. Nilai alfa ini adalah seberapa jauh vektor yang Anda inginkan melewati vektor di mana Anda akan menghabiskan T1. Secara matematis, ini dapat dengan mudah dihitung dengan menemukan sisa dari sudut vektor yang diinginkan dibagi dengan 60. T2 kemudian akan sama dengan periode PWM Anda lagi dalam detik dikalikan dengan siklus tugas Anda dikalikan dengan sinus alfa. Dan akhirnya T0, yang merupakan waktu yang akan Anda habiskan dalam vektor 0 Anda sama dengan total periode T Anda dalam detik dikurangi T1 dan T2. Sekarang, meskipun konfigurasi tegangan yang telah kita bicarakan ini, setidaknya menurut pendapat saya, membantu kita dalam memahami apa yang terjadi, mikroprosesor mengharuskan Anda untuk menentukan periode PWM Anda dalam hal berapa lama setiap fase akan ditulis ke tinggi atau ground. Jadi untuk mengubah dari periode konfigurasi ini menjadi sinyal PWM aktual yang Anda kirim ke H-bridge Anda, kita akan menggunakan fungsi PHWC berikut. Ada dua hal yang perlu dicatat di sini. Pertama, jika Anda ingin vektor Anda menunjuk secara ketat ke arah sumbuki rotor, Anda dapat memikirkan persamaan ini dalam hal sektor Hall, di mana setiap set persamaan sesuai dengan sektor yang berbeda. Kedua, dan yang sangat penting, persamaan ini adalah untuk konvensi sudut yang telah saya adopsi. Sumber daya lain mungkin mendefinisikan sudut atau sektor Hall yang disebut 0 berbeda dari saya. Ini akan menyebabkan persamaan mereka mengalami pergeseran fase relatif terhadap persamaan saya. Konvensi sudut saya tidak lebih atau kurang benar daripada milik orang lain. Tetapi penting bahwa apapun konvensi yang Anda pilih, Anda konsisten dengannya. Untuk membantu memvisualisasikan dengan lebih baik seperti apa sinyal keluaran PWM ini, saya akan menunjukkan sinyal PWM dari masing-masing 3 fase kita saat kita menggeser orientasi rotor. Perhatikan bahwa posisi atas menunjukkan kaki jembatan yang terhubung ke tegangan tinggi, sedangkan posisi rendah menunjukkan terhubung ke tanah. Dan untuk keseluruhan animasi ini, kami mengendalikan siklus tugas 50%. Persamaan ini mungkin terlihat seperti banyak matematika, tetapi kabar baiknya adalah sebagian besar mikroprosesor cukup baik melakukan matematika dengan cepat. Jadi jika Anda memiliki chip yang mampu melakukan perhitungan ini dengan cepat, dan cara untuk mengukur sudut motor dengan resolusi yang cukup baik, Anda sudah berada di jalur yang tepat. Perlu dicatat, dan kita akan membahas ini di episode selanjutnya. Tetapi jika Anda memiliki beberapa pasangan kutub di rotor Anda akan memerlukan pengukuran sudut dengan resolusi lebih tinggi, karena semua sudut yang kita bicarakan adalah sudut magnetik, bukan sudut mekanik. Tetapi itulah dasar-dasar mengontrol motor DC PM brushless Anda secara optimal. Ini adalah puncak dari seri video ini. Meskipun begitu,
kami masih akan merilis beberapa episode lagi. Anda dapat menganggap ini sebagai epilog di mana kita akan melihat beberapa masalah praktis dan topik lainnya dan mencoba menyelesaikan hal-hal yang mungkin masih membingungkan. Episode berikutnya, kita akan mulai dengan membicarakan sesuatu yang sangat praktis. Lembar data motor, cara membacanya, dan nilai terpenting bagi Anda. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Hai, selamat datang kembali di Memahami Motor. Hingga saat ini, kita telah banyak waktu mempelajari teori dan operasi optimal motor. Ini adalah informasi yang sangat baik untuk dimiliki. Tetapi sekarang kita akan beralih dan membahas topik yang lebih langsung diterapkan, dimulai dengan lembar data motor. Pada akhir episode ini, Anda seharusnya dilengkapi dengan pengetahuan untuk memahami nilai-nilai apa pada lembar data yang paling penting bagi Anda. Jadi mari kita mulai. Jika Anda sering melihat lembar data motor, Anda tahu bahwa lembar data tersebut tidak distandarisasi di semua produsen. Dan di atas itu, banyak produsen tidak memiliki banyak dokumentasi tambahan untuk memahami apa arti nilai-nilai mereka. Jadi dalam episode ini, kita akan melihat 3 lembar data motor dari 3 produsen yang berbeda sehingga Anda bisa mendapatkan gambaran umum tentang apa yang diharapkan. Saya telah memilih 2 perusahaan yang produknya pernah saya gunakan di masa lalu, Maxon dan Faulhaber, dan perusahaan ketiga, Trinamic, yang saya temukan dengan mencari di DigiKey untuk motor BLDC yang populer. Saya ingin menyatakan di awal bahwa saya tidak disponsori oleh perusahaan-perusahaan ini dan video ini bukan dukungan produk mereka, hanya analisis dokumentasi mereka. Selain itu, saya hanya menggunakan lembar data untuk motor tanpa penggerak prefabrikasi. Saya pribadi berpikir bahwa lembar data dengan driver sedikit lebih mudah dipahami, dan apa yang saya bicarakan di sini dapat diekstrapolasikan untuk memahaminya juga. Jadi dengan itu disingkirkan, mari kita mulai. Secara umum, saya suka membagi cara saya memikirkan lembar data motor menjadi 2 bagian besar, yaitu dimensi mekanis dan karakteristik elektromekanis. Gambar dimensi Anda umumnya cukup sederhana dan mereka menjawab pertanyaan apakah motor ini akan bekerja untuk saya secara spasial? Apakah ini akan muat di tempat yang saya inginkan? Jika jawabannya ya, lanjutkan ke pertanyaan apakah ini akan melakukan apa yang saya inginkan? Untuk menjawab, konsultasikan bagian karakteristik elektromekanis. Memasuki bagian ini, salah satu nilai pertama yang biasanya Anda lihat adalah tegangan nominal. Istilah ini bisa membingungkan, dan banyak orang tampaknya berpikir bahwa ini adalah penentuan nilai yang tepat yang perlu Anda gunakan. Namun, apa yang sebenarnya dimaksud dengan tegangan nominal adalah tegangan di mana semua nilai nominal lainnya telah dihitung. Ini umumnya tolok ukur baik tentang kira-kira berapa tegangan yang membuat motor berfungsi optimal. Namun, Anda dapat berada di atas atau di bawah nilai ini tanpa masalah, selama Anda tidak mengabaikan karakteristik penting lainnya. Misalnya, saya telah menjalankan motor dengan tegangan nominal 18 volt dengan pasokan 12 dan 16 volt, dan itu bekerja dengan baik. Datasheet yang disediakan oleh Trinamic mencantumkan tegangan terukur dan tidak terlalu jelas bagi saya apakah ini sama dengan tegangan nominal atau jika ini adalah tegangan maksimum yang disarankan untuk produk mereka. Saya telah menghubungi staf penjual mereka untuk informasi lebih lanjut, tetapi pada saat rekaman ini saya belum mendapatkan balasan. Jika saya mendapatkan tanggapan, saya akan menyertakannya dalam deskripsi di bawah ini. Nilai penting berikutnya yang akan Anda temukan di lembar data Anda adalah arus kontinu terukur. Pada lembar data Maxon ini disebut arus kontinu maksimum. Pada lembar data Faulhaber disebut batas termal arus terukur dan pada lembar data Trinamic disebut arus fase terukur. Ini adalah nilai yang kita bahas kembali di episode 4 ketika kita berbicara tentang kegagalan termal pada motor. Ini adalah jumlah arus yang dapat mengalir melalui motor terus-menerus tanpa lilitan terlalu panas. Seperti yang kami katakan, Anda dapat melampaui arus saat ini sementara, tetapi hanya untuk ledakan singkat. Selain itu, seperti yang kami catat di episode 4, arus terukur ini mengasumsikan suhu lingkungan dan konfigurasi motor tertentu, biasanya tanpa pendinginan tambahan. Jika Anda memilih menggunakan heatsink pada motor, atau motor dirancang untuk lingkungan tidak biasa, Anda mungkin ingin melakukan analisis termal sendiri untuk menemukan arus kontinu sebenarnya untuk sistem Anda. Untuk tujuan ini, banyak lembar data motor akan menyertakan informasi seperti resistansi termal efektif antara lilitan motor Anda dan rumah, dan antara rumah dan udara sekitar, serta konstanta waktu termal untuk lilitan dan motor secara keseluruhan. Dengan menggunakan informasi ini serta resistansi listrik Anda dan pengetahuan bahwa energi yang diubah menjadi panas akan kira-kira I²R, Anda dapat menghitung arus kontinu yang diizinkan. Lembar data biasanya akan memberikan Anda suhu maksimum lilitan seperti yang dilakukan oleh lembar data Maxon dan Faulhaber. Namun, yang lain seperti lembar data Trinamic memberikan Anda kelas isolasi belitan. Pencarian cepat di Google tentang ini akan memberi Anda berbagai informasi tentang isolasi kabel, termasuk suhu yang dinilai.
Nilai penting berikutnya adalah konstanta torsi dan jika terdaftar, konstanta kecepatan atau back EMF. Seperti yang kita bicarakan di awal seri ini, arus dalam motor dikalikan dengan konstanta torsi memberikan Anda perkiraan torsi. Perhatikan bahwa saya mengatakan perkiraan di sini karena tidak memperhitungkan sudut rotor dan bagaimana rasio nyata arus terhadap torsi berfluktuasi saat motor berputar. Anda akan melihat bahwa torsi kontinu maksimum jika terdaftar hanyalah konstanta torsi ini dikalikan dengan arus kontinu maksimum tersebut. Sementara itu, konstanta kecepatan atau back EMF yang menggambarkan hubungan antara kecepatan rotasi motor dan back EMF yang dihasilkan dalam fase, hanyalah kebalikan dari konstanta torsi ini, yang telah diubah menjadi satuan yang lebih dapat digunakan. Nilai penting berikutnya pada lembar data adalah dua karakteristik listrik utama Anda, salah satunya sudah kita bahas. Resistansi fase ke fase dan induktansi fase ke fase. Kedua pengukuran ini diambil dari input satu fase ke input fase lainnya. Jadi jika karena suatu alasan Anda ingin menghitung nilai fase tunggal, dalam konfigurasi Bulitan W itu akan menjadi setengah dari nilai fase ke fase. Dan dalam konfigurasi delta itu akan menjadi 3/2 dari nilai fase ke fase. Kedua nilai ini akan menentukan kecepatan filter low pas tegangan ke arus Anda, serta seberapa banyak daya yang akan hilang menjadi panas. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin ingin memodifikasi frekuensi PWM Anda berdasarkan kecepatan filter arus efektif ini. Akhirnya, ada karakteristik mekanis dari motor, yaitu massa dan inersia. Massa motor relatif sederhana, sama seperti gambar dimensi. Namun, seperti halnya induktansi yang menentukan laju perubahan arus Anda, inersia rotasi motor menentukan seberapa cepat motor dapat berakselerasi. Dan saya tahu bahwa angka-angka ini seringkali akan terlihat sangat kecil relatif terhadap sistem yang digerakkan oleh motor. Namun ada sedikit nuansa di sini karena motor sering digunakan dengan transmisi, dan ketika direfleksikan melintasi transmisi, inersia dikalikan dengan rasio transmisi kuadrat. Jadi karena motor biasanya diberi gigi untuk memperkuat torsi mereka, efek dari inersia rotasi dari sisa sistem, ketika dilihat dari perspektif motor, seringkali akan berada pada urutan besaran yang sama dengan inersia rotor. Ini berarti bahwa kemampuan motor untuk mempercepat sistem dengan cepat seringkali akan sangat dipengaruhi oleh inersia motor itu sendiri. Dan dengan cara yang sama, jika sistem Anda perlu dapat digerakkan kembali dari output, inersia efektif motor akan diperkuat pada output ini oleh rasio transmisi yang dikuadratkan. Jadi bahkan sejumlah kecil inersia dapat membuat back driving system menjadi lebih sulit. Meskipun tampak kecil, Anda mungkin tidak ingin mengabaikan inersia rotor, terutama jika Anda menggunakan transmisi. Tergantung pada sistem Anda. Hal lain yang mungkin ingin Anda pertimbangkan adalah informasi tentang bantalan motor Anda. Jika disediakan, ini mungkin termasuk hal-hal seperti beban maksimum dalam arah aksial dan radial, serta kecepatan maksimum yang dinilai untuk motor Anda. Penting untuk tidak melebihi nilai-nilai ini, karena jika bantalan Anda rusak, motor Anda tidak akan lagi bekerja dengan efisien dan lancar seperti yang diharapkan. Jadi menurut pendapat saya, itulah nilai-nilai kunci terpenting pada lembar data motor yang khas. Jelas, nilai-nilai lain sering disediakan dan mereka juga berguna. Saya akan menautkan 3 lembar data yang saya gunakan hari ini, serta dokumen yang disediakan Maxon yang menjelaskan sebagian besar nilai pada lembar data mereka di deskripsi di bawah ini. Selain itu, saya akan menautkan beberapa sumber lain di bawah ini yang mencakup beberapa plot dan gambar yang mungkin Anda harapkan untuk dilihat pada lembar data, yang secara realistis tidak dapat saya bahas dalam video 8 menit dan 25 detik. Episode berikutnya, kita akan membahas salah satu topik terpenting dari kontrol motorik. Kita akan membahas cara merancang dan menyetel loop kontrol umpan balik bersarang. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Hai, selamat datang kembali di Memahami Motor. Episode terakhir, kami memulai perjalanan kami ke dalam aspek praktis penggunaan motor dengan menguraikan beberapa nilai terpenting yang harus dicari pada lembar data motor potensial. Minggu ini kita akan membahas cara menggunakan motor Anda setelah mendapatkannya dan membuat sirkuit untuk menggerakkan arus. Sekadar informasi. Sementara saya biasanya mencoba menjaga video saya tetap intuitif dan mudah diakses oleh orang-orang yang belum mengambil kelas lanjutan, video ini pasti akan mengandung beberapa ide teori kontrol. Episode ini kita akan merancang loop kontrol kita dalam 2. Loop kontrol luar, yang akan mengontrol posisi atau kecepatan sistem motor kita, dan loop kontrol arus bersarang, yang tidak akan berlaku untuk orang-orang yang membeli driver motor prefabrikasi. Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Kami akan memulai episode ini dengan melihat sistem mekanis yang merupakan motor yang menggerakkan beban.
Kami akan mengasumsikan bahwa sistem akan memiliki beberapa inersia rotasi J dan beberapa peredaman viskos yang bersifat linier dengan kecepatan dan dicirikan oleh konstanta peredaman B. Untuk saat ini, kita akan mengasumsikan bahwa kepatuhan rotasi antara beban yang digerakkan dan motor dapat diabaikan. Dari hukum Newton, kita tahu bahwa inersia dikalikan dengan percepatan rotasi beban akan sama dengan torsi bersih yang diberikan padanya, di mana torsi bersih adalah perbedaan antara torsi input melalui motor dan kerugian akibat redaman. Saya akan menyatakan kecepatan sudut kita sebagai turunan pertama dari posisi rotasi terhadap waktu. Untuk membuat notasi kita lebih sederhana, kita akan menampilkannya sebagai theta dengan satu titik di atasnya. Saya akan merujuk pada percepatan sudut sebagai turunan kedua dari sudut rotasi terhadap waktu, yang akan saya nyatakan sebagai theta dengan dua titik di atasnya. Dengan memindahkan peredaman kita ke sisi kiri persamaan, kita dapat mengelompokkan istilah sedemikian rupa sehingga satu sisi hanya merupakan fungsi dari turunan posisi rotasi dan sisi lainnya hanya alat input kita. Untuk analisis lebih lanjut, kita akan memindahkan sistem ini ke domain Laplace melalui transformasi Laplace. Dengan mengasumsikan tidak ada kondisi awal dan memindahkan beberapa istilah, kita dapat memperoleh fungsi transfer dari torsi ke posisi dengan memiliki dua kutub nyata, satu di asal dan satu di BJ. Perhatikan bahwa jika kepatuhan dalam sistem kami tidak lalai, fungsi transfer kami akan memiliki tambahan suku K di penyebut. Dan tergantung pada ukuran konstanta ini relatif terhadap peredaman kita, kutub-kutub sistem mungkin tidak lagi berada pada sumbu nyata, yang berarti bahwa sistem akan cenderung berosilasi. Jadi fungsi transfer ini menggambarkan sistem motor servo kita dan bagaimana ia merespons torsi input. Tetapi kita ingin dapat mengontrol orientasinya. Jadi kita akan membungkus sistem ini dalam loop kontrol umpan balik. Loop ini akan melihat bagaimana sistem kita diposisikan, membandingkannya dengan bagaimana kita ingin sistem tersebut diposisikan, dan kemudian menerapkan torsi yang sesuai untuk menggerakkan sistem ke orientasi yang diinginkan ini. Pengendali umpan balik paling sederhana yang bisa kita buat dikenal sebagai pengendali proporsional dengan penguatan Kp. Ini akan menerapkan torsi ke sistem, yang sebanding dengan kesalahan antara posisi yang diinginkan dan posisi aktual motor. Secara intuitif, Anda dapat memikirkan pengendali ini menghubungkan rotor ke orientasi yang diinginkan melalui pegas linier virtual. Untuk pengendali seperti itu, lokus akar sistem kita akan terlihat seperti ini. Di sini, kami kemungkinan ingin memindahkan tiang ini di titik asal cukup jauh ke kiri, sehingga sistem merespons dengan cepat. Tetapi kemungkinan besar kita tidak ingin kutub kita keluar dari sumbu nyata, karena ini akan berarti sistem kita kurang redaman. Sistem yang kurang redaman seringkali tidak diinginkan karena overshot dan potensi osilasi. Tergantung pada respons yang kita inginkan dari sistem servo kita, serta rasio peredaman motor terhadap inersianya, atau dengan kata lain, lokasi dari pol ini, pengendali proporsional sederhana mungkin dapat bekerja. Namun, jika redaman sistem kita tidak besar relatif terhadap inersianya, kita mungkin ingin menambahkan nol ke sistem dengan menggunakan pengendali derivatif proporsional. Pada dasarnya, ini secara artifisial meningkatkan redaman sistem. Kembali ke analogi kita tentang pengendali proporsional sebagai pegas, pengendali proporsional derivatif atau PD akan seperti membuat koneksi ini dengan pasangan peredam pegas. Jika kita menggunakan pengendali seperti itu, kita melihat bahwa fungsi transfer loop terbuka kita antara error dan posisi sama dengan KDS. Kp dibagi dengan JS kuadrat ditambah B kali S, yang berarti locus akar kita sekarang akan terlihat seperti ini. Menambahkan nol ini melalui pengendali peredam akan memperkuat masukan frekuensi tinggi ke sistem, yang umumnya tidak diinginkan. Namun, karena posisi torsi adalah sistem orde kedua, ini hampir tidak akan menjadi masalah dalam servo posisi. Namun, jika alih-alih posisi kita ingin mengontrol kecepatan sistem, model motor kita akan berubah. Di mana sebelumnya model sistem kami adalah 1 dibagi JS kuadrat ditambah B kali S, sekarang menjadi 1 dibagi JSB. Jika kita menggunakan pengendali PD pada sistem baru ini, kita memiliki beberapa masalah. Pertama-tama, jika kita melakukan beberapa aljabar untuk menyelesaikan kesalahan saat menggunakan kontrol PD untuk melacak kecepatan, kita dapat melihat melalui teorema nilai akhir bahwa untuk respons langkah input dalam referensi kita akan memiliki kesalahan keadaan tunak dalam pelacakan kecepatan kita. Untuk memperbaiki ini, kita bisa menambahkan istilah integral ke pengendali kita, sehingga menjadikannya pengendali proporsional integral derivatif atau PID. Melihat teorema nilai akhir kita, ini memperbaiki kesalahan pelacakan keadaan tunak. Namun, ada masalah lain di sini dalam praktiknya. Terkadang berkaitan dengan istilah turunan ini dan kebisingan sistem. Karena sistem torsi ke kecepatan kita adalah orde pertama dibandingkan dengan pengendali posisi torsi orde kedua kita, nol tambahan yang terkait dengan istilah kontrol turunan dapat menyebabkan noise frekuensi tinggi kurang terfilter.
Hal ini diperburuk oleh fakta bahwa sebagian besar sistem servo mendeteksi posisi secara langsung, lalu melakukan diferensiasi untuk mendapatkan sinyal kecepatan. Ini berarti bahwa kebisingan dalam penginderaan Anda akan diperkuat, yang berpotensi membuat istilah kesalahan Anda dan masukan ke pengendali Anda menjadi cukup bising. Kebisingan ini dapat dikurangi sampai batas tertentu melalui penyaringan digital. Namun, saat Anda menambahkan filter, Anda juga menambahkan fase lag. Untuk alasan ini, dan demi kesederhanaan, seringkali lebih baik untuk menghilangkan istilah turunan dan menggunakan pengendali Pi untuk melacak kecepatan. Sekarang kita bisa mengontrol posisi atau kecepatan sistem melalui input tour. Namun, seperti yang dibahas beberapa episode lalu, kita masih punya masalah. Kita belum bisa langsung menentukan aplikasi torsi motor. Sebaliknya, kita harus membuat loop kontrol bersarang yang menggunakan nilai yang dapat kita kendalikan, siklus tugas tegangan, untuk menggerakkan arus yang mengalir melalui sistem dan dengan demikian mengontrol torsi. Untuk merancang pengendali ini, kita akan mengulangi analisis kita dari sebelumnya kali ini, dengan melihat dinamika listrik motor dari perspektif teori kontrol. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, kita tahu bahwa motor dapat dimodelkan sebagai resistor, induktansi, dan istilah EMF balik. Namun saat ini, kita akan mengabaikan istilah EMF balik ini karena nonlinearitas membuat teori kontrol menjadi lebih sulit. Jadi sistem yang disederhanakan kita dapat digambarkan oleh persamaan diferensial tegangan sama dengan Li dot ditambah Ri. Sekali lagi, dengan membawa ini ke dalam domain Laplace, fungsi alih kita dari tegangan ke arus adalah 1/LSER. Sekarang Anda mungkin memperhatikan bahwa ini sangat mirip dengan sistem torsi ke kecepatan yang baru saja kami jelaskan. Kita memiliki satu pol nyata yang terletak di negatif R/L. Melihat pada Ruthlocius, kita melihat bahwa karena kita hanya memiliki satu pol nyata, kita secara teori bisa menggunakan pengendali proporsional di sini. Dan saat kita meningkatkan gain, pol ini akan bergeser ke kiri dan sistem kita akan merespons dengan cepat. Namun, ada beberapa masalah praktis dengan ini. Pertama-tama, tegangan yang dapat kita suplai pada suatu titik akan jenuh dan kemudian kita akan memiliki sistem nonlinear. Selain itu, karena seperti kebanyakan sistem kontrol nyata, ini adalah sistem diskrit, bukan sistem kontinu. Jika penguatan proporsional cukup tinggi atau frekuensi pengambilan sampel kita cukup rendah, ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan. Selain itu, meskipun perintah arus konstan mungkin bukan norma untuk kontrol motor servo, kita dapat melihat lagi melalui teorema nilai akhir bahwa untuk perintah konstan, skema kontrol ini akan menghasilkan kesalahan keadaan tunak yang tidak nol, yang hanya akan diperburuk oleh istilah EMF balik yang saat ini kita abaikan. Jadi, biasanya kontrol arus motor dilakukan melalui pengendali Pi di mana 0 ditempatkan di atas kutub pada negatif R/L, secara efektif membatalkan dinamikanya. Jelas, membatalkan pol ini secara sempurna tidak mungkin karena sistem motor berubah dengan suhu. Namun, menempatkan 0 kira-kira pada pol ini umumnya bekerja dengan sangat baik. Pendekatan ini menghasilkan respons sistem yang cepat dengan dinamika minimal. Dan jika Anda mengendalikan kecepatan rotor yang hampir konstan, istilah integral ini akan menghilangkan masalah back-em. Namun, jika Anda menggunakan motor dalam sistem servo di mana kecepatan tidak bersifat kuasi konstan, kita masih dapat meminimalkan gangguan EMF balik ini. Kita tahu dari episode sebelumnya bahwa back EMF kira-kira adalah konstanta torsi dikalikan dengan kecepatan sudut. Dengan asumsi Anda telah memeriksa satuan Anda dan itu menghasilkan tegangan di motor yang menahan putaran rotor. Dengan pengetahuan ini dan kemampuan kita untuk mendapatkan perkiraan kecepatan yang sedikit berisik dari loop kontrol luar motor, kita dapat menambahkan istilah feed forward yang merupakan fungsi dari laju rotasi motor kita. Dengan melakukan hal tersebut, kita dapat mengurangi masalah yang mungkin disebabkan oleh istilah EMF balik pada pengendali kita. Ini seringkali tidak diperlukan, tetapi untuk beberapa sistem yang berputar sangat cepat dan tidak konstan, ini adalah pendekatan yang baik jika kontrol umpan balik saja tidak menghasilkan hasil yang memadai. Jadi, itulah dasar-dasar merancang pengendali motor Anda. Saya akan menaruh beberapa tautan di deskripsi di bawah untuk sumber daya tambahan tentang topik ini, serta tips berguna untuk menyetel sistem setelah Anda mengaktifkannya. Episode berikutnya kita akan melihat bagaimana motor beroperasi sebagai generator dan penggunaannya untuk menjalankan motor lebih efisien. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Hai dan selamat datang kembali di Memahami Motor. Episode ini kita bahas penggunaan motor sebagai generator. Kita mulai dengan pertanyaan. Misalkan Anda mengendarai kendaraan listrik canggih yang menggunakan pengereman regeneratif dan Anda hanya mengemudi dengan kecepatan rendah dan Anda tidak pernah menginjak rem dengan keras. Tetapi kemudian suatu hari Anda membawanya ke mekanik untuk servis rutin dan mekanik memberitahu Anda bahwa Anda perlu mengganti bantalan rem Anda. Dan itu membuat Anda bertanya-tanya, mengapa bantalan rem Anda bisa aus? Bukankah seharusnya mobil Anda mengubah semua energi kinetik kembali untuk mengisi ulang baterai?
Bukankah itu mengurangi efisiensi dengan menggunakan rem mekanis kapan saja? Tidak harus begitu. Dalam episode ini, kita akan menemukan jawaban mengejutkan untuk pertanyaan ini. Tetapi pertama-tama kita harus membahas beberapa konsep dasar tentang regenerasi. Jadi mari kita mulai. Episode ini kita akan membahas beberapa ide yang akan kita gunakan untuk mendekati pertanyaan tentang pengereman mobil. Pertama, kita akan membahas tentang apa itu regenerasi dan dua cara utama di mana hal itu dapat dilakukan. Selanjutnya, kita akan membahas ide kunci yang sering dilupakan saat berbicara. Produksi torsi. Dan akhirnya, kita akan mengaitkan semua informasi ini untuk membahas pertanyaan tentang pengereman regeneratif yang kita ajukan di awal. Mari kita mulai diskusi tentang regenerasi. Apa itu dan cara kerjanya? Seperti yang mungkin Anda ketahui, ide utama dari pembangkitan adalah bahwa kita menggunakan motor untuk mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Dapat dikatakan bahwa regenerasi adalah setiap kejadian di mana arus saat ini, dan dengan demikian daya listrik, mengalir kembali ke pasokan. Namun, ini akan mencakup hal-hal seperti fase tidak terpaksa dari hard switching, perubahan mendadak dalam perintah arus, dan komutasi kecepatan ultra tinggi, di mana regenerasi bukanlah tujuan, melainkan hanya efek samping. Jadi untuk tujuan video ini secara khusus, kita hanya akan melihat situasi di mana regenerasi adalah tujuan utama, bukan hanya hasil sekunder. Dalam situasi seperti itu, kunci untuk mengubah daya mekanis ke dalam domain listrik adalah EMF balik yang dihasilkan oleh putaran motor. Seperti yang telah kita bahas beberapa kali dalam seri ini, back EMF adalah potensi tegangan yang dihasilkan karena kumparan motor berputar dan medan magnetnya. Dan itu kira-kira sama dengan konstanta torsi motor dikalikan dengan kecepatan sudutnya. Dengan asumsi Anda telah memeriksa satuan Anda. Jika EMF balik ini lebih besar dari tegangan yang disuplai ke motor, maka tegangan bersih pada sistem akan mendorong arus naik dari tanah kembali ke suplai. Jika motor Anda terhubung ke baterai, ini akan mulai mengisi ulang baterai Anda. Jadi itulah ide umumnya. Tetapi mari kita lakukan beberapa analisis dan mencoba mengkuantifikasi ini sedikit. Pertama-tama, seberapa banyak daya yang masuk ke sistem ini yang diubah menjadi energi listrik? Nah, kita tahu bahwa daya mekanis dalam sistem rotasi sama dengan torsi dikalikan dengan kecepatan sudut. Jadi daya yang mengalir ke dalam sistem motor dari dunia luar akan sama dengan kecepatan rotasi motor dikalikan dengan torsi. Laju rotasi cukup jelas, tetapi torsi dalam motor memiliki dua istilah. Pertama, torsi gesekan yang hanya menghasilkan panas. Kedua, torsi akibat arus dalam motor. Dan dari dua torsi tersebut, hanya daya yang terkait dengan istilah ini yang sebenarnya tersedia untuk sistem listrik motor. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, torsi elektromekanis dari motor ini kira-kira sama dengan konstanta torsi motor dikalikan dengan arus yang mengalir melalui motor. Jadi itulah daya yang masuk ke dalam sistem. Sekarang mari kita sisihkan persamaan ini sejenak dan pikirkan tentang sistem kelistrikan motor. Seperti yang kita ketahui, daya listrik adalah arus kali tegangan. Jadi, berapa daya yang kembali ke pasokan kita? Nah, istilah tegangan kita akan sama dengan tegangan suplai, dan arus kita akan menjadi tegangan bersih dibagi dengan impedansi. Untuk analisis kita di sini, kita akan mengabaikan komponen frekuensi apapun dari ini dan menyederhanakan impedansi kita hanya pada resistansi listrik dari sistem. Jadi sekarang daya keluar dari motor ke pasokan kita akan sama dengan tegangan pasokan kita dikalikan dengan perbedaan antara EMF balik dan tegangan pasokan. Semuanya dibagi dengan resistansi sistem. Ada beberapa ide kunci yang ingin saya sampaikan dari analisis ini. Pertama-tama, karena sistem dunia nyata semuanya memiliki kerugian akibat gesekan pada bagian mekanis dan resistansi pada bagian listrik, kita dapat mengatakan dengan pasti bahwa daya yang mengalir kembali ke suplai akan selalu lebih kecil daripada daya yang dimasukkan pada sisi mekanis. Cara lain untuk mengatakan ini adalah bahwa dalam sistem nyata, pembangkitan tidak dapat 100% efisien. Kami juga memperhatikan bahwa untuk tegangan suplai yang tetap, arus yang mengalir dalam sistem listrik secara ketat merupakan fungsi dari EMF balik dan dengan demikian kecepatan rotasi motor. Implikasi dari hal ini ada dua. Pertama, pada sisi mekanis, torsi elektromekanis yang diterapkan motor kembali pada sistem dan sebanding dengan arus yang mengalir melalui motor. Mengganti persamaan kita untuk arus, kita dapat melihat bahwa ketika motor digunakan sebagai generator, torsi resistif pada sistem mekanis akan linear dengan kecepatan sudut motor. Jadi dari perspektif sistem mekanis, motor tampak seperti peredam viskos. Kita akan kembali ke ide torsi ini dalam beberapa menit. Tetapi pertama, di bidang kelistrikan, arus yang linear dengan kecepatan sudut berarti bahwa jumlah energi yang dihasilkan kembali oleh motor terutama bergantung pada laju rotasi motor.
Dan Anda akan memperhatikan bahwa jika motor berputar di bawah kecepatan tertentu, yaitu tegangan suplai dibagi dengan konstanta torsi, motor tersebut tidak akan dapat memaksa arus kembali ke suplai. Nah, tergantung pada berapa tegangan suplai Anda dan karakteristik motor Anda, itu bisa menjadi batasan yang cukup besar untuk pembangkitan. Namun, untungnya, dengan memanfaatkan sifat induktif motor dan menggunakan hub-bridge kami dengan cerdas, kami dapat menciptakan sesuatu yang mirip dengan Boost Converter untuk pembangkitan pada kecepatan rendah. Sekarang, untuk bagian dari audiens saya yang tidak akrab dengan konverter Boost, dan mungkin beberapa yang sudah, itu terdengar seperti omong kosong yang membingungkan. Jadi mari kita bicarakan dengan cara yang sedikit kurang rumit. Mari kita mulai dengan bertanya, apa masalah utama kita? Seperti yang kami katakan, ketika motor kami berputar pada kecepatan rendah, kami tidak dapat menghasilkan arus listrik dari rotasi karena EMF balik kami tidak dapat mengatasi tegangan suplai. Jadi masalah mendasar di sini adalah bahwa tegangan yang harus kami atasi terlalu tinggi. Bagaimana jika kita mengeluarkan tegangan suplai dari pertanyaan? Jika alih-alih menghubungkan satu sisi motor ke tegangan tinggi dan sisi lainnya ke ground, bagaimana jika kita hanya menghubungkan kabel motor bersama melalui ground? Nah, sekarang dinamika sistem kelistrikan telah berubah dan arus kita hanya sama dengan EMF balik dibagi dengan resistansi. Artinya, bahkan pada kecepatan yang sangat rendah kita dapat menghasilkan arus. Dan pada titik ini, orang yang cerdas di antara Anda akan berkata, keren, kita bisa menghasilkan arus pada kecepatan rendah sekarang, tetapi kita tidak menangkap energi kembali. Dan Anda benar. Dalam konfigurasi ini kami hanya mengalirkan arus dalam sebuah loop dan itu tidak kembali ke pasokan kami. Namun, kita dapat menggunakan fakta bahwa motor A memiliki induktansi dan arus B tidak dapat berhenti seketika saat mengalir melalui induktor untuk mengarahkan arus kembali ke suplai. Pada dasarnya, kita akan melakukan PWM pada MOSFET sistem ini sedemikian rupa sehingga untuk beberapa bagian dari periode PWM, kabel motor dihubungkan pendek bersama-sama sehingga rotasi motor dapat membangun arus. Kemudian kita akan mengalihkan FET kita sedemikian rupa sehingga arus ini, yang harus berkurang secara halus, harus kembali ke pasokan kita. Perlu dicatat di sini bahwa cara Anda mengonfigurasi bagian kedua dari periode ini akan bervariasi tergantung pada skema pengalihan Anda dan mungkin dengan seberapa cepat motor Anda berputar. Perlu dicatat juga bahwa tergantung pada keadaan, terkadang mungkin untuk menghasilkan lebih banyak daya menggunakan metode ini daripada yang dapat dicapai dengan metode non-PWM yang dijelaskan sebelumnya. Bahkan jika motor Anda berputar cukup cepat untuk memungkinkan keduanya. Ini mungkin tampak membingungkan, tetapi ini mungkin. Karena meskipun metode PWM akan memiliki efisiensi yang lebih rendah, metode ini mampu beroperasi dengan arus yang lebih tinggi dan dengan demikian dapat mengambil lebih banyak daya total dari sistem mekanis. Ketika Anda menggunakan metode regenerasi PWM ini, mengoptimalkan energi yang Anda tangkap kembali menjadi tindakan penyeimbangan antara periode PWM Anda dan kecepatan rotasi motor Anda. Semakin banyak periode PWM yang Anda habiskan dengan kabel motor yang dihubungkan pendek, semakin banyak arus yang dapat Anda bangun dalam induktansi. Namun, ini juga membuat Anda memiliki lebih sedikit periode untuk mengalirkan arus kembali ke suplai. Jadi jika tujuan utama Anda adalah untuk mendapatkan kembali energi kinetik, periode PWM ideal Anda akan menjadi fungsi dari kecepatan rotasi Anda, karakteristik motor Anda, dan tegangan suplai Anda. Namun, dengan regenerasi, energi listrik sebenarnya hanya setengah dari cerita. Sisi penting lainnya yang perlu dipertimbangkan adalah sistem mekanis, karena seperti yang kami katakan sebelumnya, torsi yang dihasilkan dalam motor kira-kira linear dengan arus yang mengalir melalui kumparan motor. Dan dengan memodifikasi periode PWM Anda memodifikasi arus ini, mengubah torsi pengereman yang dihasilkan. Jadi jika Anda hanya memaksimalkan energi yang Anda pulihkan, Anda mungkin menghasilkan torsi yang tidak optimal dalam motor Anda. Tetapi ketika seorang pengemudi menekan pedal rem di mobil mereka, lebih sering daripada tidak, menghasilkan torsi pengereman yang tepat lebih penting daripada mengoptimalkan energi yang direklamasi. Dan inilah yang akhirnya membawa kita kembali untuk menjawab pertanyaan yang kita ajukan di awal semua ini. Mengapa bantalan rem mobil Anda menjadi aus? Ternyata, jawaban yang tidak intuitif adalah bahwa alasan mobil Anda menggunakan bantalan rem begitu banyak adalah karena mobil tersebut mengoptimalkan regenerasinya. Anda lihat, dengan menggunakan rem mekanis paralel, ini memungkinkan sistem motor untuk mengoptimalkan regenerasi daya tanpa harus menghadapi tantangan memproduksi torsi yang ideal. Jadi sistem ini menggunakan pengereman regeneratif dan konfigurasi optimal untuk memanen energi kinetik, dan kemudian menggunakan rem mekanisnya untuk melengkapi resistansi yang diberikan sehingga Anda berhenti di tempat yang Anda butuhkan. Kesimpulan yang tampaknya paradoks adalah, bahwa dalam beberapa keadaan, pada dasarnya membuang sebagian energi kinetik Anda melalui gesekan sebenarnya dapat memungkinkan Anda untuk mendapatkan kembali lebih banyak energi daripada yang bisa Anda lakukan sebaliknya. Dan ini tidak hanya berlaku untuk mobil.
Untuk sistem apapun yang memiliki pengereman regeneratif, memiliki sistem mekanis secara paralel, yang dapat menghilangkan sebagian energi kinetik dan melengkapi pengereman motor, memungkinkan motor untuk memanen lebih banyak energi dari lingkungan sekitarnya. Dan saya pikir itu cukup keren. Saya harap Anda mempelajari sesuatu yang menarik hari ini. Terima kasih.